Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax untuk pembelajaran mekanika kuantum. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dari state, initial state untuk free particle. Dari video sebelumnya kita sudah lihat contoh sederhana kalau misalkan initial state-nya itu berupa delta Dirac, dimana ini artinya bahwa partikel berada pada posisi di x0, ya. Jadi ini adalah classical particle. Lalu evolusinya diberikan oleh propagator. Jadi propagator itu bisa disebut sebagai fate dari delta function. Delta function di sini secara fisis adalah partikel klasik, ya, point partikel di x0. Baik, contoh berikutnya yang akan kita tinjau adalah evolusi untuk initial wave function yang berupa Gaussian package, ya. Di sini kita ambil initial time-nya itu pada saat t sama dengan 0 dengan initial wave functions itu bentuknya eksponensial i p0 x prime per h bar. P0 ini adalah fix konstanta, eksponensial min x prime kuadrat per 2 delta kuadrat dibagi per akar 4 pi delta kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus yang kita dapat sebelumnya untuk free particle, ya, psi xt, fungsi gelombang pada saat t tertentu itu diberikan oleh integral min infinity to infinity, ya, dari dx prime, ya. Kita masukkan di sini propagatornya yang kita dapat dari sebelumnya. Di sini bisa kita lihat, ya. Kita masukkan, kita masukkan ini propagatornya, dan ini adalah initial wave-nya yang bentuk Gaussian package. Nah, kalau kita hitung menggunakan menggunakan integral Gaussian untuk dx prime, ya, kita bisa kuadratkan ini pangkatnya maka akan kita dapatkan min per akar min setengah, ya, pangkat pi kuadrat delta plus i h bar t per m delta, ya, dan ini adalah eksponensial, ya, menyatakan besarnya amplitude yang berubah terhadap waktu, dan di sini adalah suku osilasi eksponensial i p0 per h bar x dikurang p0 t per 2m. Dengan menggunakan fungsi gelombang ini kita bisa menghitung probabilitas densitas untuk menemukan partikel pada saat x di waktu t tertentu, ya. Untuk probabilitasnya adalah modulus kuadrat dari inner product antara x dan psi t, atau modulus dari fungsi ini kita bisa hitung, akan kita dapatkan seperti berikut. Oke. Di sini lihat probabilitasnya, probabilitas density itu berubah terhadap waktu, ya. Sini ada komponen waktunya, sini juga. Nah, kalau kita hitung nilai ekspektasi untuk posisi untuk operator x dari fungsi gelombang psi t
rumusnya itu sama dengan integral min hingga theta hingga ini adalah kompleks konjugat dari psi xt ya, ini psi xt itu kita bisa hitung ya, ini integralnya terhadap dx, lalu kita bisa redefinisi variabel integralnya menjadi x prime itu sama dengan x dikurang P0 t per m ya, maka akan kita dapatkan integral seperti ini, dimana dengan menggunakan Gaussian integral kita dapatkan untuk yang suku pertama ini 0 karena ini adalah fungsi ganjil, sedangkan untuk yang kedua kita akan dapatkan itu sama dengan P0 t per m. Lalu kalau kita hitung nilai ekspektasi untuk momentumnya ya, untuk fungsi gelombang tersebut kita bisa gunakan karena kita tahu fungsi gelombang dalam basis koordinat dan kita tahu operator momentum dalam basis koordinat itu sama dengan min I H bar delta prime x dikurang x prime. Di sini kita pakai s prime-nya adalah sama dengan d delta per dx, sehingga di sini untuk integralnya ya, di sini ada dua integralnya, kita sisipkan dua matriks identitas di sebelah kiri P itu kita sisipkan untuk variabel x, di sebelah kanan P kita sisipkan untuk variabel x prime. Lalu yang delta dirac ini karena dia derivatif terhadap x ya, integral dx prime itu bisa saya masukkan ke dalam ya, sehingga nanti didapatkan integral dx, sisanya integral dx psi xt kompleks konjugat dari psi xt lalu min I H bar dikalikan derivatif dari psi xt ya, karena variabelnya sudah diintegralkan dengan delta Dirac tadi, dan kita bisa hitung straightforward, kita bisa hitung ya, ya ini sebelum saya lakukan integral ya, kalau saya integralkan ini bisa masuk. Oke, integral ini karena dia x dan x prime itu independen ya, dia bisa masuk di sini. Akibatnya kita mesti derivatifkan ini fungsi psi xt, maka kita akan dapatkan nilai ekspektasi ya, untuk momentum adalah P0. Nah, sehingga kita bisa hubungkan antara momentum, nilai ekspektasi momentum dengan nilai ekspektasi posisi ya. Jadi nilai ekspektasi posisi x itu sama dengan P0, di mana P0 adalah nilai ekspektasi momentum dikali T per M. Dan bentuk ini itu mirip dengan persamaan klasik ya untuk partikel bebas. Karena kita tahu untuk partikel bebas itu solusi untuk momentum adalah V M kali V ya, dimana M itu kita bisa anggap dia sebagai ini untuk kecepatan konstan ya di klasik. Solusi untuk persamaan klasik free particle itu adalah linear terhadap waktu x nya ya, jadi bentuknya diberikan oleh persamaan ini. Sedangkan kita hitung ketidakpastiannya, uncertainty untuk operator x ya dari fungsi gelombang psi xt tadi, dan rumusnya diberikan oleh akar dari nilai ekspektasi
X kuadrat dikurang nilai ekspektasi X dikuadratkan, ya. Kita bisa hitung menggunakan integral Gaussian, maka akan kita dapatkan untuk nilai ekspektasi X kuadrat itu sama dengan P0 kuadrat T kuadrat per M kuadrat, ya, setengah delta kuadrat plus H bar kuadrat T kuadrat per M kuadrat delta kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan, ini kita sudah dapatkan, ya, nilai ekspektasi untuk operator X, sehingga kita dapatkan ketidakpastian untuk operator X itu adalah delta per akar 2 kali akar 1 plus H kuadrat H bar kuadrat T kuadrat per M kuadrat delta pangkat 4. Di sini dilihat T yang semakin besar, maka ketidakpastiannya juga untuk operator X itu semakin besar. Nah, selain kita bisa buktikan, selain kita bisa hitung dengan menggunakan operator U dalam basis, menggunakan operator U yang eksplisit, ya. Eksplisit dalam hal ini kita hitung U, ya, dalam basis X. Kita hitung eksplisit dulu U, baru kita hitung fungsi gelombang yang bergantung waktunya. Kita bisa juga lakukan perhitungan tanpa mengetahui bentuk eksplisit dari operator U atau propagator. Nah, kita bisa hitung evolusi dari fungsi gelombang, ya, untuk fungsi gelombang psi xt dengan menggunakan propagator dalam bentuk Hamiltonian, yaitu dimana dari video sebelumnya kita tahu bahwa propagator juga bisa dituliskan sebagai eksponensial dari min I H T per H bar, dimana H ini adalah Hamiltonian operator. Untuk kasus free particle kita tahu Hamiltonian operator adalah P kuadrat per 2M, dan P operator P sendiri di dalam basis X, ya. Jadi kalau nanti fungsi gelombangnya itu kalau dia bekerja terhadap fungsi gelombang, maka P itu akan bekerja terhadap fungsi gelombang sebagai fungsi derivatif, ya, proporsional dengan fungsi derivatif. Sehingga kalau kita tuliskan UT, ya, dimana UT ini bila nanti dia bekerja terhadap fungsi gelombang, ya, maka dia bisa dituliskan sebagai eksponensial, ya, dengan menggunakan P itu sama dengan min I H bar do X, maka dia adalah eksponensial I per H bar. Lalu di sini adalah fungsi P kuadrat per 2M, ya. Maaf, di sini adalah operator P kuadrat per 2M, yaitu H bar kuadrat T per 2M kali second order derivative dari dx kuadrat, ya, atau kita bisa uraikan dia, ya, itu sebagai penjumlahan dari seper n faktorial lalu pangkat n dari I H bar T per 2M, dan ini fungsi derivatif pangkat genap. Oke. Nah, dengan bentuk propagator UT seperti ini, kita bisa tes untuk kasus di mana initial wave fungsi gelombangnya adalah Gaussian wave package dengan P0, ya, sama dengan 0, dan delta sama dengan 1, dan T prime sama dengan 0, ya. Jadi kita tahu dari sebelumnya, ya, untuk P0 delta 1
dan t prime sama dengan 0. Sehingga bentuk initial Gaussian wave package-nya adalah eksponensial min x kuadrat per 2 lalu akar pangkat 4 pi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, gimana time evolution dari initial wave package ini? Nah, sebelum kita gunakan rumus untuk time evolutions dari fungsi gelombang ini, ya, kita lebih mudah kalau kita tuliskan initial Gaussian wave package ini dalam bentuk deret, ya, deret. Dimana kalau kita expand ini eksponensialnya, maka kita akan dapatkan bentuk penjumlahan seperti ini, deret seperti ini. Oke. Sebagai kalau kita expand sebagai deret pangkat, ya, dia akan seperti ini. Lalu kita tahu bahwa time evolutions, ya, itu dapat dituliskan seperti ini, ya. Dengan ini integral dari dx prime, ya, u operator u. Nah, nanti operator u ini, ya, dia akan bekerja terhadap fungsi gelombang ini sebagai operator derivatif, ya. Hal ini karena u ini kalau dituliskan sebagai Hamiltonian, dia mengandung p kuadrat, dan kita tahu matriks komponen dari operator p itu mengandung delta Dirac. Nah, kalau kita uraikan, maka dengan mudah kita bisa akan dapatkan, ya, bisa dibuktikan bahwa nanti dia akan menjadi deret power series dari operator derivatif, ya, komponen ini. Dan ini adalah initial wave package-nya. Nah, untuk mencari bentuk eksplisit, ya, yang kita lakukan, kita coba lihat satu persatu sukunya. Suku pertama untuk n sama dengan 0 itu berarti tidak berubah. Suku berikutnya n sama dengan 1 berarti dia derivatif orde kedua, ya. Nah, kalau kita kerjakan di sini untuk derivatif orde kedua terhadap ini wave package, di mana kita bisa expand dia sebagai power series, maka akan kita dapatkan seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang n sama dengan 2, ya, berarti dia derivatif orde keempat, ya. Sama halnya dengan yang n sama dengan 1, kita expand ini menggunakan power series juga, maka kita akan dapatkan bentuk power series, ya, bentuk deret seperti ini. Nah, sekarang untuk sembarang fungsi derivatif, ya, sembarang operator derivatif pangkat j, ya, sembarang j di mana j ini fix, itu kita bisa dengan mudah kita akan dapatkan, ya, dengan kita expand juga ini initial wave package-nya dalam power series, maka akan kita dapatkan seperti ini. Dan dia akan sama dengan 0 apabila j itu lebih besar daripada n, ya. Ingat di sini n itu adalah variabel yang ada di fungsi initial wave package, ya. Dia power series dari wave package. Sedangkan j itu
dia variabel yang ada di propagator. Jadi kalau propagatornya pangkat dari J, ya, kalau J-nya itu lebih besar pada N, maka derivatifnya akan menghasilkan 0. Atau dengan kata lain, dia tidak sama dengan 0 nilainya kalau N itu lebih besar daripada J, ya. Di sini 0 kalau J itu lebih besar pada N, ya, bisa kita terjemahkan juga itu tidak sama dengan 0 kalau ini dilanggar, atau N lebih besar daripada sama dengan J. Akibatnya kita bisa tuliskan, nah ini untuk propagatornya, ya. Sedangkan ini untuk initial wave package-nya, ya. Kita tuliskan secara eksplisit deretnya. Maka akan kita dapatkan, ya, min seperangkat 4 dari P penjumlahan J dan K, ya. Ini J ada pangkat terhadap waktunya ada, jadi waktu bergantung dari pangkat J. Lalu di sini adalah sini adalah faktor yang tidak bergantung terhadap waktu dan koordinat, dan sini X-nya itu pangkat 2K. Nah, untuk yang faktor ini 2K plus J faktorial dengan K plus J faktorial itu kita bisa sederhanakan, ya. Kita akan dapatkan 2K pangkat K plus J, ya. K plus J dikurang setengah, lalu faktor berikutnya akan dikurang 1, sehingga K plus J dikurang 3/2, seterusnya sampai kita dapatkan nilai yang paling kecil yaitu setengah. Oke, di sini Kj itu bilangan integer. Nah, kalau kita masukkan itu, ini bisa dilihat di sini prosesnya. Seterusnya, maka akan kita dapatkan, ya, bentuk yang lebih sederhana, pangkat minus seperempat Pi penjumlahan dari K sama dengan 0 minus setengah pangkat K faktorial X pangkat 2K, lalu ada 1 plus I coret T per M pangkat minus K minus setengah, dan ini valid kalau H T per M itu lebih kecil sama dengan 1. Ini adalah ekspansi dari sini. Itu bisa dibuktikan bahwa ekspansi ini akan berubah menjadi fungsi ini, dan valid hanya bila HT per M itu lebih kecil sama dengan 1. Lalu ini bisa dikeluarkan karena yang pangkat minus setengahnya bisa dikeluarkan, dia tidak bergantung dari K. Lalu sisanya seperti ini, dan deret yang mengandung variabel K itu bisa kita tuliskan sebagai eksponensial minus X kuadrat per 2 I plus I H coret T per M. Dan ini hasil yang sama kita dapatkan bila kita tuliskan operator bentuk eksplisit dari operator dari propagator U T. Ya, kalau kita tuliskan eksplisit matris komponen dalam basis X untuk operator untuk propagator UT. Ya, di sini kita tidak perlu tuliskan secara eksplisit, kita bisa gunakan bentuk sebagai
operator diferensial, baik, selanjutnya sekarang kita ambil contoh kalau fungsi gelombang inisialnya itu bentuknya di seputar di L per 2 lebih kecil daripada L per 2 dan lebih besar pada minus L per 2, itu adalah bentuknya sinusoidal. Lalu kalau di luar itu dia 0, jadi dia seperti fungsi gelombang di dalam sumur. Dan kita akan coba cari fungsi wave function untuk sembarang t dengan menggunakan rumusan propagator U sebagai fungsi sebagai operator diferensial. Kita dapatkan untuk diferensial order 2 itu sama dengan min pi kuadrat per L kuadrat sin pi per Lx. Begitu juga untuk diferensial pangkat ganjil sembarang yang bergantung n, diferensial pangkat genap sembarang bergantung n itu adalah min pi per 2 per L kuadrat pangkat n kali sin pi per L x. Dimana kita tahu bentuk ini, bentuk derivatifnya untuk sembarang n itu tidak converse, ya, tidak bisa dinormalisasi karena bentuknya sinusoidal. Tapi karena fungsi gelombang kita itu di dalam sumur, ya, itu tidak masalah. Jadi syarat batasnya kita tidak perlu ngambil syarat batas di x mendekati theta hingga, karena itu sama dengan 0. Nah, kita dapatkan evolusi waktu dari fungsi gelombang ini itu sama dengan, ya, ini tinggal dimasukkan saja rumusnya, maka didapatkan evolusi dari fungsi gelombang tersebut adalah eksponensial min i pi kuadrat h bar per 2ml kuadrat t. Terus di sini adalah amplitudenya sin pi per Lx. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.